Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang struktur nefron dan pembentukan urin. Nah, kalau ngomongin pembentukan urin itu kita nggak jauh-jauh dari yang namanya nefron ya. Nefron itu sendiri seperti apa? Seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Eh, Teman-teman tahu nefron itu apa sih? Jadi, teman-teman ingat, eh, setiap ginjal itu terdiri dari sekitar 1 juta unit fungsional mikroskopik yang dikenal sebagai nefron ini. Nah, nefron ini itu juga disatukan oleh jaringan ikat. Teman-teman harus ingat bahwa unit fungsional adalah unit terkecil di dalam suatu organ yang mampu melaksanakan semua fungsi organ. Jadi nefron ini tuh akan mampu melaksanakan semua fungsi yang ada di ginjal tersebut. Nah, untuk proses pembentukan urin seperti apa, kita harus tahu mengenai struktur nefron tersebut. Yang pertama ada glomerulus. Yang kedua ada kapsula Bowman ya. Ini. Yang ketiga ada tubulus contortus distal atau kita singkat TKP ya. Lalu ada lengkung Henle. Ada tubulus contortus distal, bisa kita singkat TKD. Dan yang terakhir adalah tubulus collectivus, kita singkat TK. Nah, yang perlu diingat adalah ketika proses pembentukan urin ini dimulai dari glomerulus menuju kapsula Bowman, ke TKP, Ansa Henle, TKD, dan ke tubulus collectivus. Nah, prosesnya itu apa aja sih? Prosesnya adalah yang pertama akan terjadi filtrasi. Filtrasi ini terjadi pada glomerulus. Ya. Filtrasi terjadi pada glomerulus. Di glomerulus ini terjadi filtrasi atau penyerapan kembali. Pada proses filtrasi akan terbentuk urin primer. Nah, urin primer ini hasilnya adalah air, garam mineral, glukosa, dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang kedua adalah reabsorpsi. Nah, apa sih itu reabsorpsi? Reabsorpsi adalah penyerapan kembali yang terjadi pada tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal yang melakukan reabsorpsi akan menghasilkan urin sekunder.
Nah, urin sekunder ini hasilnya adalah zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Dan yang proses terakhir adalah augmentasi. Augmentasi ini terjadi pada tubulus contortus distal. Augmentasi itu sendiri adalah penambahan kembali ya. Jadi di dalam augmentasi ini urin-urin sekunder tadi ditambahkan oleh zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh yang nantinya akan dimasukkan kembali, misalnya racun dan urea. Dan ketika sudah ditambahkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, itu akan menghasilkan urin sebenarnya. Nah, mungkin sekian untuk proses pembentukan urin. Dan sebenarnya susunan nefron dalam ginjal itu kan sedemikian rumit ya, maksudnya karena sangat banyak, dia itu dihasilkan sehingga memiliki dua regio berbeda, yaitu regio luar dan dalam. Kalau regio luar itu kita sebut sebagai korteks ginjal, dan regio dalam kita sebut sebagai medula ginjal. Nah, untuk pembahasan korteks ginjal dan medula ginjal kita bahas di video berikutnya. Baik teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini supaya channel ini dapat memberikan informasi pengetahuan seputar kedokteran. Terima kasih.